mendirikan yang namanya ruang terbuka hijau atau alun-alun kedua yang akan ditaruh di Kedung Gandang. Kedung Gandang. Secara anggaran sudah loh Pak Rudi. Ujuk-ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pojok 4 Golkar. Hari ini kita di forum ngobrol santai yang tagline-nya adalah ngopi ngobrol tentang politik. Ada sahabat saya hadir di sore hari ini, petang hari ini. Beliau adalah Bapak Suryadi, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Luar biasa, kalau belum tahu orangnya ganteng. Assalamualaikum Pak Suryadi. Siap, Waalaikumsalam Mas Rudi. Oke, sip. Jangan panggil yang lain. Iya. Baik pemirsa, ada beberapa hal yang menarik kita diskusikan. Beliau ini kebetulan berangkat nanti dari Dapil 3 Kedung Gandang dan senior di Partai Golongan Karya Kota Malang. Pak Sur, kalau boleh kita memperkenalkan diri kepada pemirsa. Oke. Baik, terima kasih Mas Rudi yang sudah memberikan ruang dan kesempatannya kepada saya untuk bincang-bincang santai di Pojok 4 atau ngobrol bareng. Dan kesempatan ini luar biasa dan apresiasi yang setinggi-tingginya tentunya. Dan ini kesempatan yang harus saya manfaatkan karena saya juga bagian dari keluarga besar di Partai Golkar ini. Dan tentu alhamdulillah di 2024 nanti kami akan kembali mengikhtiarkan diri, dan saya memang berangkat dari sejak 2019 dan di 2024 akan mengikhtiarkan dan bismillah lagi. Bismillah. Dan tentu saya juga harus memperkenalkan lebih dalam kepada masyarakat, terutama di daerah Dapil 3 Kedung Gandang. Nama saya Suryadi, latar belakang saya pendidikan S1 saya di Iki Budi Utomo, kemudian S2 di Brawijaya, baru alhamdulillah kami selesaikan dengan tepat waktu. Jangan sampai mencari waktu yang tepat ini, bahaya ini kan. Sukanya molor ya. Dan tentu latar belakang yang berikutnya, saya juga berangkat dari aktivis. Hingga hari ini saya memang lebih suka dan lebih hobi untuk di dunia keaktivisan. Kemudian ini menjadi modal tentunya dalam rangka berkiprah di masyarakat sebagai bentuk interaksi sosial, dalam rangka juga mengabdi di Kota Malang ini, terkhusus di masyarakat Kedung Gandang. Saya kira itu sekilas, Pak. Oke. Pak Sur, kalau boleh nambah ini, saya manggilnya incumbent atau petahana ini? Melanjutkan ya? Melanjutkan aja ya tugas dan fungsi di legislatif ya? Iya. Oke. Pak Sur, ada yang menarik ini. Ketika kita diskusi politik tentang wilayah Kedung Gandang, apa sih sebetulnya keunikan yang di Kedung Gandang yang menjadi PR-nya Pak Suryadi, PR-nya Partai Golkar dalam rangka kita memberikan ruang kepada masyarakat menyalurkan aspirasinya? Baik. Daerah arah timur ini cukup menarik memang. Secara program ketika kami potret, ada banyak program-program itu yang diarahkan ke arah timur. Dan ada keterbelahan memang. Kalau arah barat itu sudah jelas, arah perguruan tinggi yang cukup banyak dan cukup padat. Karena di Malang ini ada sekitar 65 lebih perguruan tinggi, dan itu tertumpu di arah barat. Berbeda kalau di arah tengah, dan saya lebih fokus ke arah yang arah timur, yaitu di daerah Kedung Gandang. Ini cukup menarik. Nah, Kedung Gandang ini sebetulnya ikhtiar ini sesungguhnya yang belum sampai hari ini belum kami tuntas, yaitu menjadikan Kedung Gandang ini sebagai ibu kota kedua Kota Malang. Nah, ini terlepas nanti bentuknya apa dan seperti apa, ini kan perlu juga dilakukan dan diikhtiarkan. Kemarin memang sempat
dimunculkan kaitan dengan konsepnya, mau coba untuk mendirikan yang namanya ruang terbuka hijau atau alun-alun kedua yang akan ditaruh di Kedung Gandang. Kedung Gandang. Secara anggaran sudah loh Pak Rudi. Yang sampingnya gor ya? Iya. Oke. Sudah disiapkan anggaran pada waktu itu 5 miliar. Oke. Bahkan mau sampai tayang. Namun karena masih menyisakan beberapa persoalan, harapan masih tertunda. Masih tersudah. Insya Allah nanti mudah-mudahan ini bisa terwujud. Berikutnya adalah hal yang juga menarik ketika saya coba berinteraksi dengan masyarakat, bahwa yang menarik di Kedung Gandang itu yaitu adalah pertama harus dikuatkan yang namanya ekonomi kerakyatannya. Oke. Nah, karena daerah Kedung Gandang ini adalah daerah pinggiran dan tentu ini yang harus diperjuangkan terutama oleh fraksi Partai Golkar bersama dengan kader-kader Partai Golkar melalui aspirasi, dan kami sudah punya satu konsep yang menjadi tempat dan ruang untuk menyampaikan masyarakat di Kedung Gandang itu, yaitu berupa ini cangkruan kerakyatan. Cangkruan kerakyatan ini sudah di berbagai wilayah sudah kami lakukan dan itu terus-menerus secara masif akan kami lakukan dalam rangka juga menangkap apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan, kemudian apa yang perlu difasilitasi atau apa yang perlu dicarikan solusi-solusinya terhadap persoalan-persoalan yang ada di Kota Malang, terkhusus yang ada di daerah Kedung Gandang ini. Dan itu terus akan kami lakukan dan terus kami kuatkan tentunya itu. Oke, salah satu contoh mungkin dari programnya partai mungkin yang sudah jenengan sampaikan ke masyarakat. Oke. Salah satu bentuk konkretnya di tahun kemarin bersama dengan Partai Golkar kami sudah mencanangkan yang namanya Kampung Pisang yang ada di Lisan Puro. Ada ribuan loh Pak Rudi yang sudah kami tanam di sana itu. Insya Allah tinggal memetik kalau saja nggak nanti. salah pisang Cavendish sama jenis yang Arjun. Ya. Tinggal petik loh ya. Oh iya, itu harus kita nikmati gitu kan. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya kami juga pernah mencoba di Baran Tempuran itu mencanangkan yang namanya Kampung Durian. Nah, ini yang belum maksimal juga. Belum maksimal karena harus disesuaikan dengan kondisi tanah, kemudian kondisi alam, dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini, saya kemarin dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang itu sedang juga mencanangkan akan membuat yang namanya Kampung Kopior. Nah, ini yang belum tahu saya. Iya, ini baru digagas. Oh, baru digagas. Baru digagas karena memang bersama dengan warga di sana itu juga sudah ada sebuah lahan yang bisa dimanfaatkan dan ini akan dicoba untuk ditanam, dijadikan sebuah kawasan ruang terbuka hijau juga. Kemudian lingkungan hijau dan salah satunya juga agar bisa bermanfaat untuk masyarakat akan kita tanam yang namanya pohon kelapa. Nah, pohon kelapa kopior tapi itu ini kan. Dan ini sudah tersosialisasi kepada masyarakat dan mudah-mudahan mampu juga kita wujudkan ini. Amin, amin. Pemirsa, di Kedung Gandang tadi Pak Suryati sudah banyak menyampaikan ada kampung kopior, kemudian ada kampung yang namanya pisang, Cavendish juga banyak di sana. Dan masih banyak lagi ketika Ketua DPD di sana juga menanam beberapa ribuan pohon pule di pondok-pondok pesantren maupun di wilayah daerah-daerah lingkungan pendidikan. Pak Sur, terkait akses sekarang, akses pintu tol sana. Kemudian nanti rencana juga ada exit tol di wilayah Bumiayu atau Telogowaru ya. Kira-kira dengan karakteristik masyarakat Kedung Gandang, kira-kira apa pengaruh di sisi ekonominya Pak Sur? Ya baik, bicara gerbang atau pintu masuk di Kota Malang ini, salah satunya adalah Kedung Gandang amat sangat banyak yang kecipratan. Salah satunya adalah pintu tol yang ada di Madiopuro. Itu jelas ada di Kedung Gandang. Kemudian juga sesungguhnya ada pintu masuk dari kabupaten ke Kota Malang, lewatnya juga tidak jauh-jauh itu juga dari Kedung Gandang, yaitu ada di Jalan Hamid Rusdi. Nah, itu juga cukup menarik di daerah Kedung Gandang ini. Nah, karena itu
beberapa hal sesungguhnya yang menjadi pintu-pintu ini harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Oke. Dimaksimalkan dalam rangka menggerakkan yang namanya pariwisata. Oke. Kemudian yang kedua bagaimana juga agar menggerakkan yang namanya UMKM. Oke. UMKM. Yang ketiga agar ekonomi kerakyatan di kota di Kedung Gandang khususnya dengan misalkan memperbanyak yang namanya pemberdayaan kampung-kampung tematik. Oke. Saya juga pernah berkunjung di satu wilayah, salah satunya misalkan di Arjuwinangun, Pak. Di RW 5 Kelurahan Arjuwinangun. Di RW 5 itu juga sudah cukup luar biasa. Ada kampung yang cukup menjual juga, belum mendunia. Belum Tapi mendunia. ya paling tidak tingkat lokal sudah bisa dilirik gitu nih kan. Ada kampung Telang di sana itu. Oke. Ini perlu hadir sebagai kader Partai Golkar barangkali selaku fraksi dalam rangka memperhatikan apa yang kemudian itu sudah menjadi niatan baik daripada masyarakat dan itu murni penggeraknya adalah dari masyarakat. Oke. Nah, oleh karena itu jika itu gerakannya dimulai dari akar rumput, dimulai dari bawah, saya meyakini rasa memiliki untuk mengembangkan dan menguatkan itu jauh lebih sempurna Amin. dibandingkan pemerintah yang ngasih, Betul. kemudian dibandingkan dengan menggerakkan dari akar bawah, akar rumput, akar rumput. atau masyarakat itu sendiri. Dan banyak lagi di kampung-kampung yang lain. Oke. Saya juga kemarin berkunjung di RW 3 Wonokoyo. Ada cukup menarik juga yang bisa dikembangkan. Ini juga sedang kami gagas. Oke. Ikhtiar-ikhtiar ini adalah tugas daripada kader Partai Golkar ini, Pak. Terima kasih Mas Sur. Teman-teman sekalian, banyak memang tugas di Kedung Gandang, kalau boleh kita katakan daerah hinterland, artinya daerah belakang kota, tetapi memang beberapa tahun kemarin sudah digagas bahwa kawasan Kedung Gandang akan mengimbangi kecamatan-kecamatan yang lain. Jangan khawatir, Kedung Gandang bukan daerah terbelakang, nanti akan menjadi daerah terdepan ketika pintu tol yang kedua sudah dibuka. Nah, Pak Sur mohon izin kalau boleh diperkenankan, pakai dua bahasa, menyapa pemirsa, pakai bahasa terserah Pak Sur, Oke. pesan-pesan untuk pemirsa kita semua dalam rangka soliditas Partai Golkar. Oke. Siap, mau kasih Pak Sur. Ya, terima kasih banyak bagi pemirsa masyarakat Kedung Gandang, matur sakalangkong. Oke. Nah, matur sakalangkong atas pangestona, termasuk juga terima kasih banyak bagi masyarakat Kedung Gandang. Selama ini Partai Golkar hadir selalu bersama-sama untuk bergandeng tangan, bersinergi dan berkolaborasi, bahkan juga siap membentuk sebuah komitmen-komitmen kebersamaan yang dibangun dalam rangka membangun politik yang berkepanjangan. Bukan politik yang kerjanya hanya 5 tahunan, tapi kerja-kerja politik yang bekerjanya harus selama 5 tahun, Pak. Dan ini tugas kami selaku Partai Golkar dan mudah-mudahan ikhtiar ini dan keterpanggilan saya maju kembali di tahun 2024 ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendapatkan restu. Amin. Dan misi kita di Partai Golkar mudah-mudahan juga kursinya juga bertambah agar kebermanfaatan dan kemaslahatan Partai Golkar di Kedung Gandang itu juga cukup banyak dirasakan oleh masyarakat Kedung Gandang. Oke. Terima kasih Pak Suryadi, terima kasih pemirsa semua. Ada beberapa hal-hal penting tadi sudah disampaikan oleh Pak Suryadi. Di lain waktu akan kita kupas tuntas, kita kupas habis. Sekarang kita masih perkenalan dulu. Demikian, terima kasih, sampai ketemu. Mas Sur, terima kasih. Ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Oke, siap. Nanti ada waktu lagi kita ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.